sejahtera bagi kita semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Visi Organisasi Sekolah dan Pengembangan Visi Organisasi Sekolah. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fuad Maulana dengan NIM 190131601278. Selanjutnya ada Indria Fatmawati dengan NIM 190131601202. Selanjutnya ada Nabila Alvina Kurniasari dengan NIM 190131601292 dan Nur Anisatus Soliha dengan NIM 190131601277. Selanjutnya kami akan membahas mengenai latar belakang. Nah, pada latar belakang kali ini adalah lingkungan pendidikan yang kompetitif memiliki dampak pada tuntutan dalam membangun keunggulan kompetitif dan organisasi berkelanjutan untuk menentukan langkah strategi dalam mewujudkan lingkungan sekolah. Sekolah menjadi salah satu lembaga pendidikan bertujuan menjalankan proses belajar yang optimal melalui pengelolaan sekolah yang bertaraf profesional sehingga dapat menjalankan fungsinya. Nah, lembaga formal ini sebagaimana mestinya harus melakukan pengelolaan secara strategis sebagai upaya mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran organisasi. Nah, dalam perencanaan strategis ini juga memiliki komponen yang terdiri dari visi, misi, prinsip, dan tujuan, sehingga visi organisasi dan pengembangan visi organisasi sekolah perlu dibahas dalam pembahasan ini. Selanjutnya adalah pada rumusan masalah kajian ini, kami membahas dua rumusan. Yang pertama ada apa saja sih visi organisasi sekolah dan bagaimana pengembangan visi organisasi sekolah. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui visi organisasi sekolah dan yang kedua adalah untuk mengetahui pengembangan visi organisasi sekolah tersebut. Selanjutnya mengenai visi organisasi sekolah. Apa sih itu visi organisasi sekolah? Kata visi berasal dari bahasa Inggris vision yang berarti penglihatan, daya lihat, pandangan, impian atau bayangan. Secara etimologis bisa juga pandangan disertai pemikiran mendalam dan jernih yang menjangkau jauh ke depan. Visi mengandung arti kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Visi juga merupakan gambaran tentang masa depan atau future yang realistik dan ingin mewujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi juga pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini dan menjangkau masa yang akan datang. Bagi sekolah, visi adalah imajinasi moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa datang. Selanjutnya, perumusan visi sekolah ini juga memiliki peranan yang penting dalam menentukan arah dan kebijakan dan karakteristik organisasi tersebut. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan sebuah visi misi, yaitu dalam peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan memuat bahwa proses visi dan misi sekolah diputuskan melalui rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan memperhatikan masukan-masukan yang disampaikan oleh pihak komite sekolah. Proses berikutnya, visi dan misi yang sudah diputuskan melalui rapat ini harus disosialisasikan kepada warga sekolah dan perubahan dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, saya akan memaparkan materi berikutnya. Sekolah yang terletak di kota besar, siswanya berasal dari keluarga mampu, berpendidikan tinggi, dan memiliki harapan anaknya menjadi orang hebat. Lulusannya melanjutkan ke sekolah favorit yang lebih tinggi.
Sehingga tipikal seperti ini akan memilih sekolah dengan visi unggulan dalam prestasi, berakhlakul karimah, terampil, dan mandiri. Visi, unggul dalam prestasi memiliki indikator yang pertama unggul dalam perolehan ujian nasional, unggul dalam jenjang persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya, unggul dalam karya ilmiah remaja, unggul dalam lomba kreativitas, unggul dalam lomba kesenian, unggul dalam lomba olahraga. Kemudian visi, beriman dan bertakwa indikatornya memiliki unggul dalam disiplin, unggul dalam aktivitas, dan unggul dalam kepedulian sosial. Pengembangan visi organisasi sekolah. Yang pertama, unggul dalam perolehan ujian nasional. Adanya pembelajaran tambahan seperti daring maupun luring tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Contoh kegiatannya adalah PIB, program intensif belajar yang memang diperuntukkan bagi kelas 9 dan juga kelas 12 untuk akan menjalani ujian nasional. Ini memang adalah program sekolah untuk melatih siswa-siswa belajar soal-soal yang sama persis seperti ujian nasional ataupun tryout yang bertujuan untuk memberikan tambahan bagi siswa untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan dalam bidang studi ujian nasional. Untuk jenjang SMP biasanya IPS, matematika, bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Untuk jenjang SMA biasanya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Untuk peminatan IPS ada ekonomi, sosiologi, dan juga geografi. Untuk peminatan IPA biasanya fisika, kimia, dan biologi. Dan yang terbaru ada AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Ini adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi di masyarakat. Terdapat 2 kompetensi pengukuran dalam AKM. Yang pertama, literasi membaca dan juga literasi matematika atau numerasi. Yang kedua, unggul dalam persaingan melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya. Adanya study tour ke SMA-SMA favorit ataupun pelaksanaan promosi ke sekolah tersebut. Biasanya antar sekolah akan melakukan studi banding. Ini bertujuan agar siswa dapat mengetahui mana sekolah yang cocok untuk dirinya dan juga dapat diakses oleh siswa tersebut. Untuk jenjang perguruan tinggi biasanya sekolah akan membuka kampus expo. Ini akan mendatangkan alumni-alumni dari sekolah tersebut untuk mempromosikan universitasnya dan akan terjadi sharing section antara alumni dan juga siswa tersebut. Terima kasih. Yang ketiga, unggul dalam karya ilmiah remaja. A. Perencanaan meliputi rapat koordinasi untuk merencanakan peserta kegiatan, guru pembina, target yang akan dicapai, sarana prasarana, dana, dan jadwal kegiatan. B. Pengkoordinasian meliputi organisasi fungsional melalui pimpinan tiap bidang berhak memerintah kepala pelaksana untuk pendelegasian wewenang kegiatan KIR atau karya ilmiah remaja. C. Pelaksanaan meliputi perekrutan anggota, pembinaan yang intensif, pengiriman duta sebagai perwakilan sekolah. D. Evaluasi meliputi kegiatan tes praktek yang diadakan pembina ekstrakurikuler secara berkala setiap 1 bulan. 4. Unggul dalam lomba kreativitas. A. Festival film pendek sekolah. B. Lomba puisi dan cerpen. C. Lomba IC. D. Lomba business plan. E. Lomba TikTok pendidikan. F. Lomba kebersihan lingkungan kelas masing-masing. 5. Unggul dalam lomba kesenian. A. Lomba solo vokal putra dan putri. B. Lomba tari kreasi inovatif. C. Lomba gitar solo dan akustik. D. Lomba monolog. 6. Unggul dalam lomba olahraga. A. Peningkatan prestasi olahraga di sekolah. B. Pengembangan modal pembinaan olahraga prestasi tidak lepas dari pemahaman nilai-nilai hakiki olahraga, kompetitif atau prestasi. 7. Unggul dalam disiplin. A. Pendidikan dijadikan salah satu alat untuk membentuk pribadi manusia, sangatlah perlu dimasuki tentang pengetahuan kedisiplinan. B. Penerapan kedisiplinan baik dalam tataran pendidikan maupun aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari harus dioptimalkan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anisatus. Yang ke-8, unggul dalam aktivitas. A. Menyelenggarakan program aktivitas yang diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. B. Memberikan pelatihan yang bermutu. C. Meningkatkan peran dan bimbingan guru terhadap peserta didik dalam melakukan aktivitas. D. Mengadakan pembinaan kepada peserta didik. E. Memfasilitasi peserta didik. Dan F. Menyiapkan media pembelajaran yang mendukung untuk keterampilan peserta didik. Yang ke-9, unggul dalam kepedulian sosial. A. Mengintegrasikan sikap peduli sosial peserta didik ke dalam mata pelajaran dengan memperhatikan beberapa hal, di antaranya menyesuaikan dengan materi pelajaran, menggunakan proses atau metode mengajar yang tepat, memilih bahan ajar yang sesuai dengan materi pelajaran, dan sikap peduli sosial yang ingin dikembangkan yaitu gotong royong, tolong-menolong, suka memberi atau empati, saling menguatkan, memahami orang lain, saling menghormati dan mengasihi, dan tenggang rasa. D. Memilih media pembelajaran yang tepat. Kemudian yang B yaitu guru memberi contoh tindakan dan sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. C. Menumbuhkan sikap peduli peserta didik melalui interaksi kegiatan sosial. Pemahaman kepedulian sosial dilakukan dengan berbagai latihan, yaitu peserta didik akan dihadapkan pada situasi dan kondisi nyata. D. Mengadakan kegiatan bakti sosial kemasyarakatan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.